Kalau ada perempuan tidur di malam hari, suaminya marahnya lalu, maka para malaikat melaknat perempuan itu sampai pagi. Kalau mati dia menjelang subuh, neraka pasti menanti dia. Itu makanya ibu kau tak boleh laluk-laluk malam tu. Iyalah, ibu baru boleh laluk kuat laluk apa? Laluk apa baru ibu laluk. Kalau ibu kalaluk dulu tanya kapak lu, Pak ambo kalaluk lah ya. Okey Pak, sip, kok sip macam mana laluk lah. Kadang ibu-ibu kau laluk-laluk sedulu Pak. Tak boleh ibu laluk-laluk dulu loh. Ya tu. Kok kalaluk, ibu kan kadang apa tu kan dia yang laluk bagi itu. Ibu kok kalaluk tu minta izin dulu. Iya. Ada hak-haknya lo dipenuhi ni, ibu penuhi dulu. Tak bisa ibu laluk-laluk je loh. Kok mati ibu bekon neraka menanti ibu. Lalu apa? Kau lebah karunya baru lalu ibu. Ia minta izin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita bahas surat Abasa, surat 80 ayat 34 sampai 37. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ingatlah kata Allah pada hari di mana semua orang akan lari dari saudaranya. Dia akan lari dari ibunya dan bapaknya, dan dia akan lari dari istrinya dan anaknya. Semua orang pada hari itu sibuk dan takut dengan urusannya. Nah, itu arti sederhananya surat Abasa ayat 34 sampai 37. Nah, ayat ini Bapak Ibu menceritakan tentang keadaan manusia kelak di padang mahsyar. Nanti pada waktunya Bapak dan Ibu kita akan dikumpulkan Allah di satu tempat yang maha luas, namanya mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Hasyara itu berkumpul artinya, mahsyar itu tempat kita berkumpul. Jadi sebelum kita dihitung amal kita di dunia ini, ada masanya kita dikumpulkan dulu. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Az-Zumar ayat 68, Allah menyebutkan summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Kata Allah, ketika sangkakala ditiup yang kedua kali. Jadi malaikat Israfil itu meniup sangkakala dua kali. Kali pertama untuk kehancuran semesta, kali kedua kata Allah dia tiup trompet itu fa izahum qiyamun yanzurun. Semua manusia akan diberdirikan oleh Allah. Jadi kita ini Bapak Ibu pada waktunya nanti akan diberdirikan qiyam. Berdiri menunggu, belum diproses. Kita berdiri saja menanti. Menanti sesuatu yang tak jelas. Apa yang boleh nanti tak tahu pula, pokoknya berdiri saja. Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa lama kita berdiri di padang mahsyar? Kata Nabi, yauma yaqumun nas li rabbil alamin bimiqdari nisfi yaum wa huwa khamsuna alfasana. Besok manusia akan berdiri di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Itu lamanya kita berdiri, 50.000 tahun. Dan tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat istirahat, tidak ada tempat apalagi seperti sekarang ada rest area atau penginapan ya, tidak ada. Kita berdiri saja, yang matahari dekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Yang hausan tak bisa digambarkan, yang dalam surat Maryam ayat 85-86 disebutkan wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Ketika itu manusia
ada yang lehernya putus karena hausnya. Nah, pada waktu itulah kata Allah di ayat ini, ketika kita berdiri, itu manusia lari pontang-panting nampak orang. Nampak saudara dia lari, nampak bapaknya dia lari, nampak ibunya dia lari, nampak istrinya dia lari, nampak anaknya dia lari. Jadi kalau ada kita ketakutan tanpa orang di padang mahsyar itu. Kenapa kita ketakutan tanpa orang? Kenapa kita ini lari melihat istri, lari melihat anak, lari melihat ayah dan ibu? Karena kita akan saling tuntut menuntut di akhirat nanti. Itu kenapa kita lari nampak istri, nampak anak. Karena mereka akan menuntut kita andai ada hak-hak mereka yang tidak kita penuhi dan tidak mereka halalkan di dunia ini. Dan itu tidak hanya berlaku bagi keluarga kita. Semua orang yang hak-hak mereka ketika di dunia tidak kita penuhi atau kita ambil atau kita kurangi dan tidak dihalalkannya, maka kita akan ketakutan melihat manusia nanti di padang mahsyar itu. Dan kita akan lari. Kenapa? Karena kita takut amal kita akan diambilnya atau dosa dia yang akan dipikulkan kepada kita. Ini ya didasarkan pada hadis Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Jadi kelak di akhirat ada nama orang tu muflis namanya. Muflis itu artinya orang yang bangkrut tuh. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kasih nama anak cucu muflis ya. Ya, muflis itu artinya orang yang bangkrut itu. Jangan, tidak baik itu artinya. Kadang kita ini Bapak Ibu asal bahasa Arab saja. Nah, tidak semua bahasa Arab itu baik. Ada orang kasih nama anaknya Maisir. Maisir itu judi artinya Bapak Ibu. Jangan dikasih nama itu, apa judinya besok. Jangan dikasih nama anak Zalmon. Zalmon itu orang yang paling zalim arti itu Bapak Ibu ya. Ya tidak semuanya bahasa Arab itu baik Bapak Ibu ya. Kalau Firdaus tidak apa-apa nama surga. Jahannam jangan, Jahannam itu nama neraka tuh Bapak Ibu ya. Nah, jadi muflis itu orang yang bangkrut. Nabi bertanya, tahukah kalian orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflis maladirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang kehabisan harta dan kehabisan uang. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu kata Nabi, mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang hari kiamat datang dengan amalnya yang banyak. Salatnya Masya Allah, berjamaah, tambah tahajud, Masya Allah salatnya. Ya puasanya, zakatnya, hajinya, semua ibadahnya sempurna. Lalu apa masalahnya kata Nabi? Dia meninggal dunia, ketika dia hidup sebelum meninggal itu syatamahaza. Mulutnya sering menyakiti orang. Wadarabahaza, tangannya sering menzalimi orang. Wa akala malahaza, harta orang diambil dan tidak dikembalikan. Maka dia mencari semua orang itu nanti untuk menyerahkan amalnya atau mengambil dosa orang itu dan dia pun dilemparkan ke neraka. Nah, itu orang yang bangkrut, Pak. Siapa mereka yang bangkrut? Kata Nabi, yang di dunia ini amalnya tidak tanggung-tanggung banyaknya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ibadahnya tidak tanggung-tanggung banyaknya. Dia sudah pede itu akan selamat sampai ke surga Allah. Tapi ternyata tidak. Dia gagal bahkan masuk neraka. Kenapa? Di dunia mulutnya sering menyakiti orang. Nah, makanya ibu-ibu tolong dijaga mulutnya. Karena ibu-ibu kalau berkumpul, nyo panjang ceritanya tuh. Itu penyakit ibu-ibu begitu tuh. Ya, nah, maka soal mulut itu ibu-ibu yang paling banyak bermasalah. Allah sebut begitu. Ya, makanya Nabi mengingatkan kita, kalau kamu beriman dengan Allah dan hari yang akhir, falyakul khairan, bicaralah yang baik-baik. Yang tidak bisa baik-baik bicaranya, falyasmut, diam. Diam tu lebih aman. Nah, termasuk sekarang bukan hanya bicara dengan lidah, tapi bicara dengan ujung jari Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bicara dengan lidah, tapi ujung jari Bapak Ibu menyakiti hati orang. Makanya Bapak Ibu di WA grup tu tidak usah berkomentar banyak. Kadang awak di WA grup tu Bapak Ibu, kadang awak bergarahnya nah, tapi garah awak kok menyinggung kawan. Maka Bapak Ibu membayar nanti di akhirat itu. Cari orang tu semua nanti itu.
Kalau ada mulut Bapak Ibu, ujung jari Bapak Ibu menyinggung perasaan orang dan dia tidak menghalalkan itu sebelum kita mati, Bapak Ibu akan cari dia di akhirat menyerahkan amal Bapak Ibu atau mengambil dosa dia. Itu makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa tanda Islam seseorang baik? Kata Nabi, tanda seseorang itu Islamnya baik, tarkuhu ma la ya'ni, dia tidak mengomentari sesuatu yang bukan urusannya. Yang tidak urusan kita jangan berkomentar. Kalau Bapak Ibu berkepentingan dengan dia, japri saja dia. Jangan di WA grup itu, Pak. Tersinggung kawan, nanti Bapak Ibu berhutang tuh, bayar nanti di akhirat itu. Kalau hatinya tersinggung, perasaannya sakit karena ujung jari kita. Jadi tidak bisa selesai urusan kita dengan makhluk ini di akhirat kalau kita tidak menyelesaikannya di dunia ini, Bapak Ibu. Maka banyak orang yang bangkrut perkara lidah. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Kata Nabi, al-fam wal farad, mulut dan kemaluan. Itu yang paling banyak membawa orang masuk surga, masuk neraka. Nah itulah Bapak Ibu, orang yang bangkrut salah satunya karena tidak bisa menjaga lidahnya. Atau kata Nabi, dia menzalimi orang tangannya. Ketika dia berkuasa seenaknya itu menangkap orang, masukkan orang ke penjara, ya memfitnah orang ya, dia punya kuasa, kemudian menuduh orang seenaknya tanpa bukti. Termasuk Bapak Ibu yang sedang berkuasa, tanda tangannya menzalimi orang, mengurangi hak-hak orang. Nanti dibayar di akhirat, Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu. Tidak ada satupun kezaliman yang pernah kita perbuat kepada makhluk, kecuali kita bayar. Jangankan kepada manusia. Ada hadis Bukhari. Dakhalat imra'atun an-nara bihurratin rabatatha. Seorang perempuan dilemparkan ke neraka. Amalnya banyak, tapi masuk neraka juga. Kenapa? Pernah mengurung kucing sampai kelaparan. Makanya ibu-ibu kalau dimakan kucing, ikan tu jadi kajalu kucing tu biasa lah. Resakinya tu. Ada ibu-ibu kok dimakan kucing, ikan nyolala sepanjang komplek kucing. Ya, lalu ndapek, lalu berhenti mengajar itu. Nanti ibu kalau menokok kucing tu, dia menuntut kita di akhirat. Akan ada pengadilan dengan kucing di akhirat itu. Semua binatang yang kita sakiti di dunia ini akan dibangkitkan lagi untuk bersidang dengan kita. Nanti ditanya itu, ya, batokok ke pandonya kata Tuhan kan baru kucing tu. Ya, kecik ibu, nya menceluk ikan ambo. Tu bertanya kucing tu, ya berceluk ikan ibu tu. Kecik kucing dindak. Tak ada yang celuk lo nya buka sih ikan dah kek dan kecik dan dia main jogen kaden ada kunyah tokok palodanya. Ini ibu masalah di akhirat nanti itu. Jangankan dengan manusia, kita menzalimi manusia. Dengan binatang pun akan ada pengadilannya. Dan kita bayar nanti itu, Pak Ibu. Atau harta orang dia makan, wa akala malahaza. Bukan hanya memakan dalam pengertian, Pak Ibu. Jadi harta orang, hak publik yang kita ambil, bayar ke semua orang nanti itu. Yang korupsi itu, Pak Ibu, tuh, kalau ada menteri korupsi, itu 270 juta orang akan dicari di akhirat itu. Mencari orang yang kecek mudah Pak Ibu di akhirat tu. Bila sabi padang salawe hanta di akhirat tu. Manusia berkumpul sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, wukuf di Arafah, hilang kawan surang. Cobalah cari. Tak murah mencari orang Pak. Ini semua manusia. Tak ada yang berbaju, semua telanjang Pak. Bayangkan tu. Dan tak ada HP, tak ada WA group apa lagi. Mencari orang tu Pak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan pernah mengambil hak orang apalagi hak publik. Hak satu orang saja kita ambil susahnya minta ampun nanti apalagi hak orang banyak. Itu maka ibu-ibu jangan menanam-nanam tanaman di pibi jalan di muka rumah tu tidak boleh. Itu ibu mencilok nama itu. Ibu mencuri hak orang banyak tu. Ada sebagian ibu-ibu kan suka menanam sarai, kunyi di bibir jalan. Tak boleh tu ibu. Ibu merampok tu mencuri orang punya hak orang banyak tu. Nyo bibir jalan tu ibu dah untuk ditanamin tu ibu. Bibir jalan tu kalau ada auto basilisi lalu, nganciet turun ke bawah tu mah. Supaya nyelamat lalunya. Ibu lebut tanam sok kida tanaman. Tu lah payahnya lalu basilisi lalu lah. Ibu membayar ke dosa orang yang lewat tu besok tu. Ancak ibu cabut beko dah. Pada ibu mencari orang di akhirat payah besok ancak ibu cabut kini. Itu tak punya ibu tu. Ya tu yang
Yang jalan itu, yang di tepi jalan itu tak punya ibu. Yang punya ibu yang pagar ke dalam. Ya tak? Yang pagar di luar tu tak punya ibu lagi. Jangan ibu ambil. Ibu tanam, ya ibu tak menanam di tanah ibu. Di tanah publik ibu tanam tu. Tak boleh. Ya tu. Itu mencuri, itu korupsi itu Pak. Jadi korupsi itu jangan dikatakan mengambil uang saja, uang negara, tidak merugikan. Itu merugikan publik itu tu. Menanam tanaman di bibir jalan itu merugikan orang banyak. Apa untung ibu, untung orang banyak, rugi idenya. Nanti bayar ke semua orang. Apa carilah orang tu satu, besok ibu cari orang satu. Supaya aman, ancak ibu cabut beko. Ya, ampun lah mau sampai. Kau tangka-tangka ibu cubalah besok ampun lah di akhirat mau berlapis saja. Ya kalau di sidang ampun di akhirat besok, angku le tahu pi dak pakai cen, lah mau kecen je mo. Di andal di Nurul Ikhlas mau sabui tu jemaah tu cek mau subuh ceramah subuh mau sabui cek ibu di tangkanya cek mau pai le. Pandai ibu le suah urusan itu. Itu. Termasuk ibu-ibu bapak-bapak yang beralik memakai jalan, itu apa? Itu mencuri nama itu Pak. Karena jalan tu lewat milik orang banyak. Untuk apa Pak pantang tenda tengah jalan tu? Sehingga lah ambil orang lalu dia itu apa? Mencilok nama tu Pak. Ibu mencilok tu mah. Apa cari satu orang yang lewat besok tu mah di akhirat? Cayolah kamu. Itu kesalahan yang masif kini ke Pak. Kesalahan yang sudah masif terjadi di kita ini. Kalaulah hari Kamis sampai Senin tu Pak, itu tenda ada tanggung banyak itu Pak. Di Ampang, di Jalan Tunggang. Pokok di mana? Separuh jalan tu nyampang, nyolataan rumah di jalan tu Pak Ibu. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru dibuka. Orang macet lah, orang terhalang lah, tidak penting. Yang penting tendanya tagak. Bapak Ibu berapa banyak akan mencari orang di akhirat nanti itu. Kenapa? Bapak Ibu mencuri hak orang. Jalan bukan punya Bapak Ibu, jalan tu milik orang banyak. Kenapa diambil? Ya ampun, tak beralik. Dalam rumah beralik. Apa Ibu kalau kau beralik, sewa gedung. Tak sewa gedung di rumah, dalam pagar. Jangan sampai di jalan tu. Kalau Bapak Ibu kau ambil jalan juga, kok kayo yo kau ambil jalannya, minta halal kini. Di komplek kau masih mending Pak. Jalan kau lain milik warga. Apa kalau kau pakai jalan beralik, bantang tenda di jalan komplek tu, temui semua warga di komplek tu Pak. Satu-satu temui. Pak, Bu, ambo kabar alik. Gedung ndak tasio dan ambo piti ambo ndak cukui. Ya, rumah ambo ketek, halaman sampi. Ambo ndak makai jalan Pak untuk pasang tenda. Mungkin dari hari Kamis sampai hari Senin. Selama hari itu tolong Pak agi halal ya. Jangan Pak tuntui ambo di akhirat besok. Kok tak halang jalan Pak, tolong Pak halalkan ambo. Jadi Pak, ndak baalo ambo halalkan. Ciek baru dah. Tamui ciek orang Pak. Baru di akhirat Pak cari orang besok. Masih mending komplek yang jalan gadang tu Pak Cito tu Pak. Kamu orang ke dicari tu Pak. Tidak bisa Pak membantang tenda gadang lalu apa ada papan di muka tu atau apa nama tulisan. Maaf ya jalan anda terganggu. Anda bisa itu Pak. Cayolah Pak Ibu kamu. Bapak itu, ibu tu mencilok nama itu, mencuri, korupsi, mengambil hak publik. Nah, boleh mau sampai na? Kalau ada yang mencuba-cubalah. Besok cari orang di akhirat. Ya Bapak Ibu. Tidak ada satupun hak orang yang kita ambil kecuali kita akan membayarnya nanti di akhirat. Itu kenapa kita ketakutan nanti lihat orang tu semua orang yang punya hak-haknya yang kita tidak kembalikan atau tidak minta halal kita di dunia ini. Karena begini Bapak Ibu, kita tidak bisa selamat walaupun hebat ibadah kita kalau dengan manusia urusan kita masih terlalu banyak. Tidak bisa selamat Pak. Itu kenapa kalau baca hadis-hadis tentang pintu-pintu sorga yang dibukakan itu dengan manusia itu jauh lebih banyak ketimbang dengan Allah. Dan manusia justru menjadi penentu pintu sorga itu dibuka Allah. Coba lihat hadis yang sering saya katakan ke ibu-ibu. Apa kata Nabi? Ayyumra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang mati, yang ketika dia mati suaminya reda, bukan Allah yang reda Ibu, suaminya reda.
Maka perempuan yang dapat reda suaminya tadi, Allah pasti reda dan langsung membukakan pintu surga untuknya. Apa yang membawa ibu masuk surga? Bukan amal ibu dengan Allah, tapi keredaan ibu, keredaan manusia, keredaan suami ibu. Itu makanya ibu-ibu, kalau mulai sakit-sakit, besok lagak barik, rasanya lagak sasak, anguk, tanyalah ke Pak capek. Pak, lareda apa jambo ya? Tanyalah dia. Jangan ibu mati-mati je kalau apa lo reda, tak boleh lo tu ibu. Ada. Tanya apa dulu, la reda apa ya? Ada. Aku Allah caknya matilah. Tapi kau alun caknya jangan mati dulu ibu. Tak boleh. Tak ada surga untuk ibu sebanyak apapun amal ibu. Itu makanya kata Nabi, bila perempuan tidur di malam hari, dia perempuan tu tidur di malam hari. Dan suaminya marah, dia tidur, suaminya marah, maka kata Nabi, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, para malaikat melaknat perempuan itu sampai pagi. Kalau ada perempuan tidur di malam hari, suaminya marahnya lalu, maka para malaikat melaknat perempuan itu sampai pagi. Kalau mati dia menjelang subuh, neraka pasti menanti dia. Itu makanya ibu kau tak boleh laluk-laluk malam lo. Iyalah, ibu baru boleh laluk, kuat laluk apa? Laluk apa baru ibu laluk. Kalau ibu kalaluk dulu tanya ke pak lu, Pak ambo kalaluk lah ya. Lah okey pak, sip, kok sip jangan laluk lah. Iya pak. Iya, kadang ibu-ibu kau laluk-laluk sedulu pak. Tak boleh ibu laluk-laluk dulu loh. Ya tu. Kok kalaluk ibu kan kadang apa tu kan dia yang laluk bagi itu. Ibu kok kalaluk tu minta izin dulu. Iya. Ada hak-haknya lo dipenuhi ni, ibu penuhi dulu. Tak bisa ibu laluk-laluk aja loh. Kok mati ibu bekon neraka nanti ibu. Lalu apa? Kok lebah karu aja baru laluk ibu. Ia minta izin. Kau alun laluknya lah ibu lah terkantuk mengecek lah. Pak lah kantuk ambo pak. Kalau boleh ambo laluk lah pak ya. Anda wala aja. Loke tu pak ya. Sip je. Laluk lah. Kalau itu kalau sip je laluk lah. Kadang ibu-ibu kau banyak tak mengerti pak. Nyo laluk selangsung pak. Dan nyo pikir awak lah. Ada. Jadi perempuan tu akan dilaknat malaikat sampai pagi. Kalau sempat nya dibuka kamar, nya tadi buka wado kerajo di hati atau di mana kerajo di luar tadi, tu nya masuk kamar ibu lah bakaru lalu sekesalnya ke ibu. Lah dilaknat malaikat walaupun ibu tahajud malam tu, tak ada gunanya itu. Panjang manung ibu-ibu, Pak. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada ibadah kita akan bernilai kalau dengan manusia urusan kita terlalu banyak. Ibu-ibu yang sibuk bekerja waktu muda, lalu anak ibu tidak ibu susukan selama 2 tahun. Karena perintah Al-Quran Allah sebut begitu ya. Allah perintahkan ibu-ibu wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Itu di surah Al-Baqarah ayat 233. Para perempuan, para ibu wajib menyusukan anaknya 2 tahun penuh. Wajib menyusukan, tak magiai susu ibu ya. Beda menyusukan jo magiai susu ibu. Ada ibu-ibu kau sibuk kan nyo parahan susunya pagi itu. Ya toh? Air susunya kumpul lah tak di kulkas, bagus itu dagian ke anak. Ibu zalim nama itu, mengurangi hak dia. Kalau karya itu lain soal, itulah tidak di luar kemampuan kita. Ini karena dia sibuk, ya, karena mencari uang, mencari rezeki, mencari nafkah bukan urusan dia. Urusan dia menyusukan anak. Menyusukan. Apa itu menyusu? Bibirnya ke puting susu ibu. Itu menyusu namanya itu. Itu tak bu kasih 2 tahun, anak ibu akan menuntut ibu di akhirat. Cuma kok lari ibu nampak anak besok. Itu baca oleh Ustaz. Anak kadang-kadang Ustaz. Imbaunya. Ya jadi susuan tanya dulu ama dek payah dek duit susah zaman dulu ketika kalian ketek-ketek apa kalian gajinya ketek dulu. Ndak cukup awak belanja dah.
atau paso lama bakal rajo menolong apa dulu. Sehingga dak tersusun kalian 2 tahun panu. Tolong halalkan amal di. Jangan tuntui amal di akhirat besok. Ndak jadi mah aman. Selamat ibu tu. Ya betul ibu. Kalau ndak ibu minta halal di situ, di akhirat ibu takut besok mencarinya. Bayi itu. Ya tuntui besok. Di akhirat tak ada maaf lah ibu. Maaf tak ada lagi. Maaf itu 2 saja. Amal kita kasihkan ke dia atau dosa dia yang kita ambil. Anak pun begitu. Semua orang bahkan menjadikan anaknya, menjadikan saudaranya menjadi tumbal asal dia selamat dari azab. Begitu nanti susahnya di akhirat tu ibu. Makanya bapak-bapak juga lari nampak istri. Kalau ada hak-hak istri yang tidak dipenuhi, istri apa akan menuntut. Itu kenapa Allah perintahkan liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Suami yang kaya wajib memberi nafkah sesuai kekayaannya. Tak boleh pelit. Kalau suaminya miskin, maka istrinya bersabar. Makanya bapak-bapak tak boleh tak memenuhi hak ibu kalau bapak mampu memberikan lebih. Itulah kenapa dulu saya bacakan hadis dari Aisyah, Hindun mengadu ke Nabi. Apa kata Hindun? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan suami ambu, suaminya pengusaha, piti banyaknya pedagang, ya tapi ceki bana. Magi belanjo sabana sempili bana, dak cukup-cukup belanjo. Apa kata Nabi? Khuzi ma yakfik, ciloklah. Itu. Ibu boleh mencuri. Nabi boleh kan mencuri itu. Ya. Kalau suaminya kaya, tapi sempili. Gaji kadang ibu, tahu ibu, rekeningnya banyak isinya. Samba badak bada saja. Itu, lah sebulan makan bada panjang saja. Lah bangkit sariawan ni makan bada tu. Cilok lah ni. Itu, untuk kebutuhan pokok saja. Ibu mencuri, bukan mencuri namanya, mengambil paksa hak ibu yang tidak diberikan suami ibu. Jadi ibu mencuri itu bukan mencuri, mengambil hak ibu secara paksa. Sebab kalau sukarela tak nyagian no. Kalau ditunggu sukarela tak nyagian no. Caranya pasu ambilnya cilok. Ibu mencuri itu mengambil hak ibu tapi paksa caranya leh. Boleh, tak mencuri nama itu, mengambil paksa namanya itu mah. Itu. Kau apa-apa jangan kiki-kiki je. Itu. Tapi ibu kok kaman cilok je, jen kadang-kadang mana, gitu ya. Kalau ada PT 10 juta, jen 1 juta dia ambil, nampak hilangnya, kan? Ambil 1.000, tapi gak rutin ambilnya tu. Itu ibu. Kenapa bisa begitu? Supaya ibu itu selamat suaminya di akhirat. Suami yang kikir tu azabnya pedih ibu. Nanti baca di surat ya At-Taubah 34-35. Orang yang kikir itu kata Allah yang tidak menginfakkan hartanya sesuai dengan apa yang mesti dia infakkan, nanti semua hartanya dijadikan besi oleh Allah. Setelah dijadikan besi, yauma yuhma fi nari jahannam, dibakar besi itu dalam jahannam. Lalu apa lagi? Fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrikakan ke seluruh badannya. Jadi suami-suami yang kikir nanti disetrika dengan api. Hartanya itu dijadikan besi, dibakar sampai nyala, itu disetrikakan ke badannya itu. Itu untuk suami-suami yang kikir. Kalau memang ada apa-apa aku yang sempili mana ke orang rumah pak. Satiap minta belanja ibu yang seringi panjang saya. Kalau ada apa itu setrika besok tu. Sayalah kamu. Itulah alasannya kenapa nanti bapak lari nampak istri, kita lari nampak anak, ibu lari nampak anak. Kenapa? Urusan kita dengan manusia di dunia kalau tidak dihalalkannya di sini, bapak ibu akan membayarnya nanti akhirat dengan amal atau dengan dosa dia. Nah itulah kenapa ayat tadi mengatakan semua orang akan lari melihat ya orang-orang yang di dunia yang dia punya urusan yang tidak dia selesaikan. Karena akan saling tuntut menuntut nanti di akhirat. Nah begitu ya, mudah-mudahan bapak ibu menjelang meninggal nih, tolong cari-carilah semua orang yang punya urusan dengan kita. Ya, ibu, bapak, ya kalau bisa di malam-malam tu jangan tidur sebelum urusan selesai dengan makhluk. Ibu dengan apa kalau bertangka siang tu malam tu selesaikan. Tak boleh tidur. Kalau tidur nanti mati masalah. Ajak selesaikan. Ya tu.
Pak, lauke yang hari kau Pak, aman, lalu lah. Itu ibu. Jadi ibu lalu aja ya. Kok mati beko, kok nak jago ibu pagilah ceritanya tu panjang urusan nanti itu di akhirat tu. Nah begitulah Bapak Ibu.